Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 5D, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang sistematika penulisan skripsi. Pun kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Nanda Fata Munawwaroh, lalu teman saya, Andrina Kurniawati, Irfan Danang Ramadan, dan Anggita Larasati. Latar belakang dari diskusi kami yaitu tugas akhir yang berupa karya ilmiah oleh mahasiswa program studi. Program sarjana S1 disebut skripsi. Karya ilmiah tugas akhir yang disusun oleh mahasiswa S2 disebut tesis, dan karya ilmiah tugas akhir yang disusun oleh mahasiswa S3 disebut disertasi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Karya ilmiah yang berupa skripsi dapat diawali setelah mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dengan capaian jumlah SKS dan bobot indeks prestasi tertentu, dengan syarat mata kuliah metode penelitian wajib lulus, dan setelah lulus, ujian seminar proposal penelitian. Tahap pengajuannya sebelum melakukan penelitian, proposal, atau rencana penelitian yang diajukan mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing. Dan bobot akademik skripsi berkisar 6 SKS, tergantung dari program studi universitas masing-masing. Rumusan masalah yang kami bahas ada 3. Yang pertama, pengertian dan tujuan dari skripsi. Yang kedua, bagaimana langkah penyusunan skripsi. Dan yang ketiga, bagaimana sistematika penyusunan skripsi. Adapun tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan tujuan dari skripsi. Yang kedua, untuk mengetahui langkah penyusunan skripsi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sistematika penyusunan skripsi. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana S1 pada akhir bidang studinya. Karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi program yang dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan, ataupun hasil kajian pustaka. Penulisan skripsi merupakan bagian dari kegiatan pendalaman disiplin ilmu melalui kegiatan tulis-menulis bagi mahasiswa program S1. Bahkan karena pentingnya kegiatan ini, kadar dari kelulusan atau ketuntasan program S1 ini ditentukan oleh kualitas dari hasil skripsi yang disusunnya. Kedua, ciri-ciri skripsi. Ciri-ciri skripsi diantaranya ada 1. Sebagai salah satu dari ciri khas karya ilmiah, maka dalam skripsi diperlukan metode ilmiah dalam penyusunan penelitiannya. 2. Hasil penelitian dikaji didasarkan pada suatu permasalahan atau fenomena yang ada dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. 3. Pemecahan masalah dalam skripsi sesuai dengan bidang keilmuan yang telah digelutinya. 4. Ditulis sesuai dengan rambu-rambu penelitian
atau kepenulisan skripsi yang dibuat setiap perguruan tinggi. 5. Ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku, kecuali dalam bidang ilmu keahlian tertentu, ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang keenam, pembahasan dari skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lapangan. 7. Dalam kepenulisannya dibimbing oleh dosen yang disebut sebagai dosen pembimbing. 8. Karya yang ditulis merupakan karya asli, bukan dari plagiasi atau plagiat, sehingga dalam hal ini sering perguruan tinggi menggunakan alat untuk mengecek plagiarisme seperti misalnya Turnitin. Tujuan penulisan skripsi sendiri yang pertama, mahasiswa mampu mengembangkan keilmuan yang dikuasainya dengan menggunakan metode ilmiah. 2. Mahasiswa mampu melakukan penelaahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penalaran keilmuan dalam merumuskan masalah dan mencari solusi atau pemecahan masalah yang berkaitan dengan keilmuan tersebut. 4. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, terutama pada seminar hasil dan sidang skripsi. 5. Mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, dan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan permasalahan dalam bidang keilmuan yang digelutinya. 6. Mahasiswa mampu menganalisis, mendapatkan hasil penelitian dan menuliskan hasil pemikirannya ke dalam bentuk tulisan atau skripsi yang terstruktur dan sistematis. 7. Untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri atau PTN maupun perguruan tinggi swasta atau PTS. Selanjutnya B. Tahap penyusunan skripsi. Tahap penyusunan skripsi yang pertama yaitu menentukan tema. Dalam menentukan tema harus memilih sesuai dengan keinginan dan berkaitan dengan konsentrasi keilmuan. Yang kedua, observasi masalah. Bertujuan untuk melihat berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Yang ketiga, pengajuan judul skripsi. Peneliti dapat menemui pembimbing skripsi untuk berkonsultasi tentang rencana judul skripsi. Yang keempat, pembuatan proposal penelitian. Proposal penelitian memuat tentang rencana penelitian yang akan diteliti. Yang kelima, seminar proposal. Proposal yang telah dibuat kemudian diseminarkan untuk mengetahui kekurangan dari proposal. Yang keenam, proses penelitian. Tahap ini meliputi kegiatan pengambilan data di lapangan yang harus sesuai dengan metode yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketujuh, proses pengolahan data. Data hasil penelitian harus diolah menjadi data yang benar-benar diperlukan dalam skripsi. Yang kedelapan, penyusunan skripsi. Menyusun keseluruhan skripsi secara utuh dari awal sampai akhir. Yang kesembilan, perbaikan atau revisi. Jika skripsi masih memiliki kekurangan, maka dilakukan revisi untuk menyempurnakan isinya. Dan yang ke-10, seminar hasil penelitian. Yaitu jika seminar hasil penelitian sudah tidak ada lagi revisi, maka peneliti dapat langsung melakukan sidang skripsi dan wisuda.
C. Sistematika penyusunan skripsi. Bagian awal. A. Sampul. B. Pernyataan orisinalitas. C. Persetujuan. D. Pengesahan. E. Moto jika diperlukan. F. Persembahan. G. Kata pengantar. H. Daftar isi. I. Pernyataan persetujuan publikasi. J. Abstrak. K. Daftar tabel jika diperlukan. L. Daftar gambar jika diperlukan. Dan M. Daftar lampiran jika diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu bagian inti. Pada bab 1 penelitian kualitatif terdapat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan manfaat penelitian. Pada penelitian kuantitatif terdapat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada penelitian tindakan kelas terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2, di penelitian kualitatif terdapat kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Untuk penelitian kuantitatif terdapat kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Untuk penelitian tindakan kelas terdapat kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Pada bab 3, penelitian kualitatif terdapat metode penelitian, latar penelitian, bentuk dan strategi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis. Pada penelitian kuantitatif terdapat metode penelitian, latar penelitian, rancangan penelitian, populasi atau populasi, sampel dan sampling, teknik pengumpulan data, lalu teknik analisis data. Untuk penelitian tindakan kelas terdapat metode penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, indikator kinerja penelitian, dan prosedur penelitian. Untuk bab 4, di penelitian kualitatif terdapat deskripsi hasil penelitian, temuan penelitian, lalu pembahasan. Untuk penelitian kuantitatif terdapat deskripsi data, hasil uji prasyarat, hasil uji hipotesis, dan pembahasan. Untuk penelitian tindakan kelas terdapat data pratindakan, hasil tindakan siklus 1, hasil tindakan siklus 2, hasil tindakan seterusnya, lalu perbandingan hasil tindakan. Untuk bab 4 terdapat simpulan, implikasi, dan saran. Untuk penelitian kuantitatif terdapat simpulan, implikasi, dan saran. Untuk penelitian tindakan kelas terdapat simpulan, implikasi, dan saran. Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka yaitu istilah digunakan untuk menyebut daftar yang berisi bahan-bahan pustaka yang dirujuk penulis dalam teks. Penjelasan mengenai tata lalu lampiran. Lampiran-lampiran yang disertakan hendaknya berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting, misalnya instrumen penelitian dan rumus statistik yang digunakan.
Dari materi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa skripsi memiliki 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari sampul, judul, lembar pernyataan, moto, persembahan, dan abstrak, juga daftar isi. Adapun bagian tengah terdiri dari bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab 3 berisi tentang pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian data. Bab 4 berisi inti dari isi skripsi yang ditulis. Disinilah mahasiswa akan menjelaskan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan, seperti apa teknik penelitiannya, lalu bagaimana hasilnya. Bisa dikatakan bahwa ini menjadi bagian yang pokok yang memuat informasi utama dari skripsi. Lalu pada bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Dan bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.